Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Siang hari ini kita akan bahas lagi mengenai motor Supra yang bunyi kemeracak di bagian kiri. Kalau analisanya sih rantai kamprat ya, rantai keteng lah, sama aja ya. Kita akan belajar pasangnya juga, jadi yang nggak tahu biar nanti bisa tahu untuk pasang rantai kamprat sendiri ya. Belajar bengkel lagi ya, bro, sama Bang Pendol. Oke, bro ya, ini motornya Supra lama. Coba dihidupkan dulu suaranya. Ya, jadi suaranya kemerecek. Kalau suara klep dia bunyinya klek 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 klek, tapi ini suaranya suara kemereceknya itu kayak rantai ya. Jadi kemerecek gitu di bagian sebelah kirinya sini. Tuh rokok kopi. Oke, langsung aja lah kita bongkar ya. Gak usah kesuwen. Bongkar dulu penutup yang bulatnya ini. Kita cek dulu rantainya. Oke, bro ya, setelah kita buka penutup yang bagian depan ini, kita cek rantainya. Memang ini sudah kendor ya, sudah hampir mepet di bagian crankcase-nya yang dari bagian bawah. Jadi suaranya kemerecek. Jadi kalau bongkar rantai kamprat atau rantai keteng, nanti setelah dicek di sini memang kendor, kemudian dibuka bagian sampingnya. Terus kita cek juga di bagian sulingannya atau hidroliknya. Kadang-kadang yang berpengaruh besar itu di bagian hidroliknya. Kalau untuk rantai kamprat buah motor Supra repo kan nggak bisa disetel. Jadi kalau hidroliknya atau sulingannya itu bermasalah, walaupun rantainya baru, kadang-kadang bunyinya juga klek 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 alias ojlek. Ini biar dibongkar dulu ya. Rantai kampretnya sudah keluar. Ini ya, kita analisa dulu. Kalau kita lihat dari umur rollnya, ini seharusnya belum bunyi nemen ya, belum bunyi otrek-otreknya belum nemen seharusnya. Ini untuk roll yang di bagian tengah sini, ini masih lumayan sih, cuman tengahnya dia sudah dalam untuk tengahnya. Kemudian untuk roll yang kecilnya, untuk roll yang bagian kecilnya juga belum terlalu habis, masih lumayan juga, tapi kok bunyinya kasar. Terus kita cek lagi di bagian hidroliknya atau sulingannya. Ini kelihatan nggak sulingan bisa sampai hitam ya. Nih, jadi yang nggak benar ada di posisi sulingannya, bro. Nih, jadi seharusnya sulingan itu kalau ditekan begini masih ada olinya 1, 2, 3 kali. Ini udah nahan ya, ini nggak nahan nih, malah tan saya enteng, malah tan saya ngeclik kayak gini. Wis tak jamin rantainya kemecelek. Jadi dianalisa dulu ya, posisi di sini masih ada olinya, terus kalian tekan begini 1, 2, 3, ini seharusnya pada posisi 3 dan seterusnya. Ini udah mulai agak berat ya, nggak enteng terus seperti ini.
Kita bongkar sulingannya, kita lihat dulu pernya masih original bawaannya apa sudah pakai per kampas kopling. Biasanya per kampas kopling. Biasanya kampas apa per bekas master rem biasanya yang dibuat ganjal. Kita cek. Oke bro, untuk pernya masih ori, masih bawaannya hidrolik, masih bawaan sulingannya. Terus kalian perhatikan di sini, di dalam hidroliknya pelornya sudah hilang, alias nggak ada. Jadi kalau di dalam hidrolik ini pelornya sudah nggak ada, jadi oli tetap semakin ditekan dia nggak nahan di sini ya, jadi malah bocor kemana-mana. Jadi ini enteng. Jadi walaupun rantai kampratmu, rantai ketengmu baru, kalau ininya error, jadi bunyinya ya tetap merecek kayak bunyi apa dileh mengarani mau. Nah, kalau yang punya ngomongnya kayak bunyi selepan, merecek ngono mas. Ya, ini ya hidroliknya yang bermasalah ya. Satu. Kemudian di bagian depan kita lihat gigi timing depan. Gigi timing depan ini nih ada bekas gesekan antara gigi timingnya dan juga bagian penahannya. Nih ini jadi ini penahan gigi timingnya ya. Jadi jangan kamu anggap kalau gigi timing ininya patah itu enggak bermasalah, dia bermasalah. Jadi ini yang buat nahan gigi timing ini, jangan salah persepsi ya bro. Jadi makanya di sini. Jadi dia biar nggak keluar ke sini noken asnya kalau ininya masih ada. Kalau yang ininya nggak ada, pasti yo gujlak ngono metu ngono kuwi lho pokoknya bro. Ya jadi perhatikan ya, hal kecil jangan sampai disepelekan, berpengaruh. Ini sudah termakan di sini, berarti noken asnya sudah gojlak alias oblok-oblok. Kayaknya aku ya yakin. Kita cek ya. Nih maksudnya noken asnya ini gojlak gitu loh. Ini kalau ditarik keluar enteng we kayak nih. Tuh. Ya enggak tuh. Ya enggak tuh. Tuh sudah keluar tuh. Tuh. Ya, nanti kita benarkan juga ini. Oke. Tolong mintakan rantai kamprat Pak D. Rantai kamprat. Pak D Maman, ambilkan rantai kamprat punya Supra Grand. Jangan lupa dukung dari channel kami ya agar berkembang. Bener ya, subrek lah ya. Gitu ya. Ini saya ganti baru. Ini nanti kalau nggak saya lihatkan dikira nanti ini video settingannya alatnya yang tadi ya. Kalau sebel lalu kalau dibilangin videonya kok nyeting ini loh bro, ini alatnya yang tadi, ini roll-rollnya, nih sulingannya juga di sini semua ya bro. Ini rantainya yang baru kayak pakai ini dulu bro, jadi kita tukar pengalaman kalau masang ini diikat dulu seperti ini bro, nanti biar mudah masangnya, enggak tangannya enggak masuk-masuk ke mesin pokoknya ya. Pakai tali seperti ini ya, tinggal dimasukkan seperti ini bro. Mana nih? Iya, oke, tarik tuh. Ya bro ya, jadi kalau pakai tali itu tangannya nggak ngowok-ngowok di sini loh. Aku campur-campur ya bro. Rantainya dulu masuk satu, kemudian kita masukkan roll yang besar. Ini roll yang baru ya, bedanya sangat jauh ya bro ya. Ini yang lama, ini yang baru tuh. Jadi jangan dikira nanti alatnya dipasang lagi. Ini yang nunggu di belakang saya loh orangnya yang punya. Jadi masukin roll ini bisa dari belakang, bisa dari depan, sesuka kamu.
cari yang mana yang mudah. Mau dari depan misalnya, Mas saya enak dari depan sini, ya nggak apa-apa, masukin dari depan sini tuh, masukkan dari depan nggak apa-apa. Mau dari belakang ya dari belakang. Kemudian kita baut dulu bro. Kita pasang dulu rollnya ya bro. Jadi diintip rollnya benar-benar sampai pas, sampai salah. Harus pas pada lubangnya, jadi nanti benar-benar presisi masuknya ya. Ya, ketika sudah pas jangan dipikir itu sudah pas ya, harus dicek ulang, Mas Hendro selalu mengatakan itu harus dicek ulang. Soalnya apa, kadang-kadang nggak pas, dia ngikut ngegulung rantai. Dipastikan dulu. Kalau di sininya yang tajam usahakan dihaluskan, karena nanti dia kena di bagian karet sulingan. Kalau nggak diamplas halus, sulingannya bisa pecah karetnya. Dan ini harus muter secara enteng ya, nggak boleh berat. Ini harus netral ya bro, harus netral seperti ini ya, nggak boleh berat. Jadi yang baru sama yang lama, jadi kalian kalau yang baru perhatikan di bagian dalamnya ini ada pelornya ya, ini yang buat nahan olinya nanti. Kalau nggak ada pelornya ya tak jamin ora bakal awet, walaupun ganti 10 kali itu. Ini ada pelornya ya, gotri. Kalau nggak tahu pelor, gotri kecil ini harus ada, jangan sampai hilang. Ya, saya ganti sama per-pernya sekalian ya, karena satu pasang dengan sulingannya. Iya. Oke bro ya, kita pasang bagian topnya sekalian ya, jadi nggak perlu pakai magnetnya ya, nanti biar simple. Jadi kalau ngetopin nggak pakai magnet, tinggal dilihat bagian as apa namanya sepi magnetnya. Jadi ini posisi coakan sepi magnet ini harus lurus ke depan ke sini, harus lurus horizontal menghadap ke depan. Jadi beginilah, kalau diukur ya beginilah tuh ya, jadi harus lurus ya. Kemudian di bagian depannya ini harus kalian netralkan seperti ini harus netral. Jadi nanti tinggal pasang-pasang aja, sudah nggak nyetel top lagi gitu loh. Mantap. Oke ya, ini ya, jadi lurus ya, lurus ke depan begini, lurus.
Oke bro ya, kita coba dulu ya. Ini yang punya saya suruh ngengkol Mas Yudi. Yuk ngengkol di ya. Oke bro ya, motornya sudah halus, jangan dimatikan dulu Mas Yudi. Ini motornya sudah halus ya. Jadi kalau nanti rantai kampret, perhatikan di bagian sulingannya ya. Kalau pelornya hilang dia nggak neken, jadi kalau ngisi oli, kalau masih ada pelornya keisi oli dia neken terus, habis lagi neken lagi. Kalau ininya jebol ya nggak harapan. Jadi dianalisa yang benar-benar ya bro. Ya sekian dan terima kasih untuk para para subscriber yang mendukung saya. Kemudian salam kopi pahit untuk para mekanik bengkel kaki lima. Semoga sehat selalu dan sukses selalu, rezekinya melimpah ruah dan panjang umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.